Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Melia Yosita. Kali ini kita ketemu lagi di mata kuliah Perilaku Konsumen dengan topik pembahasan Consumer Decision Making atau proses pengambilan keputusan pembelian dari konsumen. Untuk pertemuan kali ini kita ada beberapa hal yang harus kita pelajari. Yang pertama yaitu pengambilan keputusan konsumen atau Consumer Decision Making. Yang kedua ada perilaku pemberian hadiah oleh konsumen atau consumer gifting behavior. Dan yang ketiga ada difusi dan adopsi inovasi. Yuk langsung kita mulai aja untuk yang pertama dulu ya. Kita bahasnya pelan-pelan kok. Consumer decision making atau yang kita sebut sebagai pengambilan keputusan konsumen. Jadi untuk consumer decision making adalah proses yang terdiri atas input, output, dan tentunya ada proses di tengah-tengahnya. Contohnya itu adalah misalnya input adalah marketing mix dan pengaruh sosial budaya. Proses contohnya seperti pencarian informasi dan output seperti pembelian, penggunaan, evaluasi setelah pembelian, penyimpanan, pembuangan, dan endingnya yaitu kepercayaan dan loyalitas. Untuk lebih jelasnya yuk kita lihat langsung bagan di samping ini. Oke, ini adalah komponen input yang di sebelah kiri, yang di tengah ada komponen proses, dan yang di sebelah kanan ada komponen output, di mana komponen input itu terdiri dari bauran pemasaran atau marketing mix seperti produk, promotion, price, dan distribution. Ada lagi pengaruh sosial budaya atau socio-cultural influences, yaitu reference group, keluarga, kelas sosial, budaya, dan subbudaya. Kemudian ada sumber komunikasi atau communication sources, yaitu misalnya ada iklan, ada media sosial, kemudian ada communication sources, ada WOM, kemudian ada media sosial juga ya. Kemudian komponen proses ada tahapannya yaitu yang pertama need recognition, kemudian type of decision, ada pencarian informasi awal mengenai produk atau pre-purchase information search, dan evaluation of purchase alternative. Setelah itu kita akan melakukan evaluasi mengenai alternatif dari yang sudah kita cari tadi. Dan komponen output ada pembelian atau purchase, post-purchase evaluation atau evaluasi pasca pembelian, ada repurchase, melakukan pembelian ulang, yang akhirnya akan berdampak kepada trust dan loyalty, yaitu kepercayaan dan loyalitas konsumen. Yuk kita bahas di bagian yang pertama dulu, yaitu yang di bagian komponen input. Nah, sebelum membahas komponen input, yang proses komponen input, proses, dan output yang menunjukkan adanya proses pengambilan keputusan konsumen ini, inilah yang dinamakan the consumer journey atau perjalanan konsumen, yaitu adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami keputusan konsumen dengan menegaskan dampak dari media sosial. Nah, the consumer journey ini dimulai dari saat konsumen merasakan permasalahan dan timbulnya kebutuhan atau keinginan, dan diakhiri dengan pembelian produk. Baik, untuk komponen yang pertama, yaitu komponen input seperti yang sudah saya sebutkan tadi, terdiri atas marketing mix atau bauran pemasaran, pengaruh sosial budaya, sumber komunikasi. Nah, itu merupakan apa aspek yang ada di dalam komponen input. Bauran pemasaran atau marketing mix merupakan strategi yang dirancang untuk menjangkau, menginformasikan, dan mengajak konsumen untuk melakukan pembelian produk yang ditawarkan oleh marketers dengan tujuan pembelian berulang secara terus-menerus. Kemudian, pengaruh sosial budaya atau socio-cultural influences merupakan pengaruh yang di dalamnya termasuk pengaruh dari kelompok acuan, reference group, keluarga, kelas sosial, budaya, dan subbudaya. Kemudian ada lagi nih pengaruh dari sumber komunikasi atau communication search, yaitu mekanisme yang mengantarkan marketing mix dan pengaruh sosial budaya kepada konsumen. Nah, semua ini, komponen input ini mempengaruhi input apa yang konsumen beli dan bagaimana konsumen menggunakan produk yang dibeli tersebut. Kemudian dari input ini akhirnya muncullah komponen proses, kan sudah timbul nih
kebutuhan apa yang akan bisa dipuaskan dengan melalui pembelian suatu produk. Nah, kita geser lagi ke komponen proses, di mana komponen proses ini terdiri atas yang pertama, need recognition, yang kedua ada type of decision, yang ketiga ada pre-purchase information search, dan yang terakhir ada evaluation of purchase alternative. Kita bahas dulu untuk yang need recognition. Need recognition terjadi saat konsumen dihadapkan dengan suatu situasi atau permasalahan. Ini merupakan tahap pertama dalam proses pengambilan keputusan konsumen setelah komponen input. Konsumen mengidentifikasi permasalahan yang hanya dapat diselesaikan dengan membeli suatu produk, baik barang maupun jasa. Ada dua jenis dari need recognition, yaitu yang pertama ada actual state, yang kedua ada desire state. Kalau actual state, yaitu di mana konsumen merasakan masalah saat produk yang dikonsumsinya gagal memuaskan kebutuhan konsumen tersebut. Contoh, smartphone yang dimiliki konsumen semakin hari kinerjanya semakin lambat. Yang kedua, yaitu desire state, yaitu di mana konsumen menginginkan suatu produk yang membangkitkan proses pengambilan keputusan pembelian. Kemudian yang kedua, ada type of decision. Setelah konsumen menyadari kebutuhan, dia pasti akan melakukan yang dinamanya jenis dari keputusan. Keputusan seperti apa yang akan dipilihnya dalam membeli produk tersebut. Nah, ada istilah yang dinamakan decision spectrum, di mana tidak semua keputusan pembelian memerlukan jumlah informasi, proses kognitif, dan input dari pengaruh sosial budaya yang sama. Jadi misalnya konsumen A untuk membeli produk ternyata dipengaruhi oleh keluarganya. Konsumen B mungkin dia dipengaruhi oleh kelompok rekan kerjanya, seperti itu. Meskipun mereka membeli produk yang sama. Baik, untuk contohnya di sini sebelum kita bahas customer involvement, di sini kita lihat dulu ada gambar iklan. Di mana di sini adalah gambar iklan berlian yang menampilkan ada beberapa karakteristik dari berlian yang bagus itu seperti apa. Karatnya berapa, kemudian bentuknya seperti apa, ada di pinggir sini ya. Berdasarkan gambar tersebut, menyajikan iklan promosi berlian dari The Gemological Institute of America atau GIA. Terdapat tagline di bawah ini, di bawah sini ya, yang berbunyi understand what you are buying. Jadi kalian tuh harus mengerti apa yang akan kalian beli. Tagline ini diperuntukkan untuk konsumen yang sedang mencari berlian untuk dibeli. Dalam konteks pengambilan keputusan konsumen, pembelian berlian merepresentasikan extensive problem solving. Kenapa? Karena konsumen tidak selalu membeli berlian. Hanya occasional saja ya, tidak tiap hari orang beli berlian karena merupakan barang yang mahal. Dan tidak memiliki kriteria yang tepat untuk mengevaluasi berlian mana yang bagus. Kadang orang awam mungkin hanya melihat, wah berliannya bagus, bentuknya bagus, warnanya bagus ya, seperti itu. Nah, iklan ini selain promosi juga memberikan informasi kepada konsumen aspek apa saja yang harus dipertimbangkan sebelum konsumen membeli berlian. Kita geser lagi ke iklan yang sebelah kanan, yaitu mengenai produk obat-obatan merek Advil. Jadi di sini ya, di Advil ini ada yang varian pertama, varian kedua, varian ketiga, keempat, dan kelima. Jadi beda-beda, misalnya peruntukannya Advil ini adalah obat penahan rasa sakit dan sakit kepala. Jadi misalnya untuk yang di sini, ini untuk yang sakit kepala sebelah, ini untuk sakit kepala keseluruhan, ini untuk yang vertigo, dan lain sebagainya. Nah, kemudian gambar iklan Advil ini adalah promosi dari produk obat-obatan pereda nyeri dengan merek Advil. Iklan tersebut merepresentasikan routine response behavior, di mana konsumen memiliki pengalaman pembelian mengenai obat pereda nyeri, makanya dituliskan jutaan orang telah mempercayai Advil sejak 25 tahun hingga sekarang. Kemudian, iklan dari produk Advil ini juga digunakan marketers untuk meningkatkan family branding. Family brandingnya di sini yang mana? Ini khususnya untuk sakit kepala sebelah, sakit kepala belakang, sakit kepala semuanya, atau sakit kepala dengan demam.
seperti itu. Di mana marketers dapat mengembangkan lini produk Advil dengan varian berbeda, namun dengan menggunakan merek yang sama. Namun, saat konsumen telah memiliki kriteria dasar untuk mengevaluasi suatu produk, namun masih memerlukan informasi tambahan untuk memahami perbedaan antar merek, maka ini yang disebut sebagai limited problem solving. Contohnya, konsumen membeli produk dengan merek yang sama namun dengan versi yang lebih baru karena dia sudah paham atribut produknya seperti ini, kualitasnya seperti ini, dan sudah sering menggunakan juga. Kita kembali lagi ke yang consumer involvement. Yang di sini ya, yang di bawah ya, yang di type of decision. Consumer involvement adalah tingkat relevansi yang dimiliki oleh individu terhadap suatu produk atau proses pembelian. Tingkat relevansi ini dapat bersifat tinggi atau high involvement, dapat juga bersifat rendah atau low involvement. Jika tingkat relevansinya tinggi, berarti bahwa suatu produk memiliki tingkat kepentingan dan risiko yang dirasakan bersifat tinggi bagi konsumen. Jadi konsumen merasa produk itu sangat penting dan sangat harus dibeli saat itu juga. Kalau tingkat relevansinya rendah, berarti suatu produk memiliki tingkat kepentingan atau resiko yang dirasakan sangat rendah bagi konsumen. Jadi konsumen merasa tidak terlalu penting untuk membeli produk ini baik barang maupun jasa. Kita kembali lagi ke komponen proses yang ketiga, yaitu yang pre-purchase information search atau pencarian awal mengenai produk. Sudah sadar kebutuhannya, sudah mengetahui akan seperti apa keputusan yang akan dibuat terkait produk, akhirnya konsumen itu mencari-cari nih mengenai produk tersebut. Oke. Tahapan pre-purchase information search dimulai saat konsumen merasakan kebutuhan yang mungkin dapat dipenuhi dengan melakukan pembelian dan konsumsi suatu produk. Terkadang konsumen mengingat produk apa yang sudah pernah dibeli olehnya untuk menentukan keputusan pembelian di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Kemudian konsumen baru mencari informasi seputar produk dari sumber lain. Konsumen juga mempertimbangkan atribut produk seperti ukuran, berat, hingga kemasan produk dalam melakukan proses pencarian informasi. Jadi, misalnya ingin membeli smartphone. Nah, di tahapan ini kita mulai nih lihat-lihat review di internet smartphone apa sih sesungguhnya yang cocok untuk kita, yang cocok untuk budget kita dan kebutuhan kita. Namun ada beberapa faktor yang meningkatkan tahapan ini, yaitu yang pertama, faktor produk seperti jeda waktu yang relatif lama antar pembelian. Yang kedua, gaya produk yang sering berubah. Yang ketiga, dinamika harga yang selalu naik turun. Jumlah pembelian, harga yang tinggi, banyaknya merek alternatif lain, dan banyaknya variasi produk. Yang kedua, faktor situasional, yaitu misalnya pengalaman konsumen dalam mengkonsumsi produk, penerimaan sosial, dan nilai yang didapatkan oleh konsumen. Dan yang ketiga yaitu faktor konsumen itu sendiri, yaitu dari demografinya dan dari personalitinya, misalnya kesediaan untuk menerima risiko. Contohnya nih, seperti yang tadi sudah saya sebutkan ya, Anita ingin membeli smartphone baru dikarenakan smartphone lamanya mengalami gangguan. Nah, proses need recognition dan type of decision-nya itu sudah terbentuk. Setelah mengidentifikasi permasalahan dan decision spectrum, maka Anita melakukan pencarian smartphone tipe apa saja yang sesuai dengan kebutuhannya dengan menonton review di YouTube. Itu yang dinamakan nonton review itu adalah pre-purchase information search, di mana Anita itu melakukan pencarian awal mengenai produk yang cocok untuk dibeli olehnya. Kemudian yang keempat dalam komponen proses yaitu ada evaluation of purchase alternative. Sudah cari nih merek handphone apa saja yang mungkin cocok. Nah, Anita mengevaluasi tipe A, tipe B, tipe C, mana yang nanti akhirnya akan dibeli olehnya. Setelah konsumen memiliki beberapa alternatif tipe produk yang akan dibeli, maka tahapan selanjutnya adalah konsumen mengevaluasi alternatif produk tersebut sebelum melakukan pembelian. Jadi, ada 3 set merek atau brand set yang dipertimbangkan oleh konsumen selain atribut dalam memutuskan ingin membeli produk yang mana. Yang pertama ada evoxset, yang kedua ada inepset, dan yang ketiga ada inertset. Kalau yang evoxset adalah merek
spesifik yang konsumen pertimbangkan saat menentukan item yang akan dibeli dalam suatu kategori produk. Kalau in-app set adalah merek yang tidak konsumen masukkan ke dalam pertimbangan pembelian dikarenakan merek tersebut tidak diterima secara luas. Sedangkan inert set adalah merek yang tidak konsumen pedulikan dikarenakan merek tersebut tidak memberikan benefit saat digunakan bagi konsumen tersebut. Konsumen juga nih dalam membeli produk mempertimbangkan kredibilitas merek atau brand credibility dalam proses pencarian informasi awal seputar produk. Ada 3 faktor nih yang mempengaruhi kredibilitas merek, yaitu yang pertama adalah kualitas yang dirasakan terkait merek tersebut, yang kedua, risiko yang dirasakan terkait merek tersebut, dan yang ketiga, informasi terkait biaya yang dikeluarkan saat konsumen membeli produk tersebut. Nah, tipe-tipe dalam decision rules. Misalnya ya, dalam konsumen menentukan keputusan mana sih sebenarnya yang akan saya beli dalam membeli produk ini kan pasti sadar tidak sadar kalian itu melakukan sebuah pengelolaan informasi di dalam otak kalian sampai akhirnya kalian memutuskan untuk membeli suatu produk. Tahapan decision rule merupakan prosedur yang konsumen gunakan untuk memfasilitasi merek dan pilihan terkait konsumsi. Pada tahapan ini, konsumen belum melakukan keputusan pembelian. Belum ya, baru akan melakukan keputusan pembelian. Marketers dapat mempersiapkan pesan promosi yang memfasilitasi proses informasi komunikasi tersebut. Pengaturan keputusan konsumen atau Basic Consumer Decision Rule pada umumnya terdiri atas yang pertama, konsumen memilih produk atau merek dengan penilaian yang dirasakannya paling tinggi. Pasti kita punya persepsi ya masing-masing untuk produk A, produk B, produk C, dan produk lainnya. Kemudian konsumen memilih produk atau merek yang familiar, biasanya yang sudah banyak penggunanya atau memang sudah sering digunakan oleh konsumen tersebut. Dan konsumen memilih produk atau merek yang banyak dipilih oleh konsumen lain, makanya banyak yang dinamakan influencer. Ada 2 jenis pengaturan keputusan konsumen atau consumer decision rules dalam membandingkan atribut produk atau merek yang menjadi alternatif. Yang pertama yaitu ada compensatory, yang kedua adalah non-compensatory. Kalau compensatory terjadi saat konsumen mengevaluasi setiap merek berdasarkan atribut produk, memberikan peringkat, dan memilih produk yang memiliki peringkat paling tinggi menurut dia. Kalau yang non-compensatory terjadi saat konsumen tidak membandingkan atau mengevaluasi merek berdasarkan atribut produk, tidak memberikan peringkat dan memilih produk yang memiliki peringkat paling tinggi. Nah, biasanya seperti itu. Jadi main langsung beli aja kalau menurut dia penting, menurut dia perlu, biar dia bisa langsung membeli. Jadi dia tidak membandingkan produk itu terlalu lama. Baik, berdasarkan hal tersebut, masih ada beberapa tipe konsumen berdasarkan decision rules-nya. Yuk coba identifikasi kalian ini masuk ke dalam tipe konsumen apa, dan jelaskan alasannya di kolom komentar di bawah ini ya. Yang pertama, konsumen yang mencari cara untuk menghemat pembelian produk yang ingin dibeli. Kemudian, ada lagi konsumen yang membeli produk dengan harga termurah tanpa perasaan bersalah atau menyesal. Yang ketiga ada konsumen yang menggunakan kupon atau diskon untuk memutuskan produk dan merek mana yang akan dibeli. Dan yang keempat ada konsumen yang memilih produk berdasarkan penawaran terbaik dan bukan merupakan konsumen yang loyal. Jadi kalau ada penawaran terbaik, diskon baru dia beli. Padahal sebelumnya dia tidak pernah beli produk itu. Nah, identifikasi nih kalian termasuk yang mana. Langsung di kolom komentar di bawah ini ya. Dan yang ketiga yaitu adalah komponen output. Input sudah, proses sudah, sekarang komponen output yang terdiri atas purchase, pembelian, post-purchase evaluation, repurchase, trust, and loyalty. Jadi yang pertama yaitu pasti ya setelah dia memutuskan, dia akan memutuskan untuk membeli yaitu purchase behavior atau perilaku pembelian. Konsumen membuat 3 jenis keputusan pembelian yaitu mencoba, trial, mengulang, repeat, dan membeli atau purchase. Kemudian setelah dibeli, produk baik barang atau jasa itu dikonsumsi oleh konsumen. Setelah dikonsumsi, digunakan, dinikmati, kemudian ada lagi
ada namanya evaluasi setelah pembelian atau post-purchase evaluation. Evaluasi pasca pembelian terjadi setelah konsumen mengonsumsi produk dan apakah produk tersebut memenuhi ekspektasi mereka atau tidak. Jika kinerja produk sesuai dengan ekspektasi konsumen, maka ini dinamakan positive disconfirmation of expectation. Berarti memang memenuhi apa yang menjadi ekspektasi konsumen tersebut. Namun jika tidak memenuhi ekspektasi, maka dinamakan negative disconfirmation of expectation. Ada lagi nih proses yang dinamakan cognitive dissonance, di mana perasaan tidak nyaman yang dirasakan konsumen saat berusaha meyakinkan mereka bahwa mereka telah membuat keputusan bijak dalam pembelian produk. Contohnya cognitive dissonance ini saat kita membeli produk, ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, akhirnya kita merasa menyesal, duh kenapa ya saya membeli produk ini. Nah itu merupakan salah satu contoh dari cognitive dissonance. Baik, saya mau tanya di sini, siapa sih yang sering memberikan hadiah kepada orang, baik orang tersayang, teman, ataupun orang lain? Siapa di sini yang sering memberikan hadiah? Nah, di dalam perilaku konsumen ini juga ada yang dinamakan consumer gifting behavior. Jadi, perilaku di mana konsumen ini sering atau rutin atau pernah memberikan hadiah kepada orang lain, baik kelompok maupun individu. Kemudian, hadiah atau gift, kita sebutnya gift ya, merupakan salah satu bagian yang menarik dari proses pengambilan keputusan konsumen, karena konsumen juga pasti akan beli produk itu ya, akan membeli gift itu atau membeli hadiah itu. Nah, hadiah ini merupakan dan representasi komunikasi simbolis dengan arti memberikan selamat, ungkapan kasih sayang, dominasi, maupun kadang orang menyesal memberikan hadiah, misalnya ya. Ada 5 jenis tipe dari hadiah, yaitu yang pertama intergroup gifting, yang kedua interkategori gifting, yang ketiga intragroup gifting, yang keempat interpersonal gifting, dan yang kelima ada intrapersonal gifting. Kita bahas yang pertama dulu, yang intergroup gifting. Intergroup gifting terjadi saat satu kelompok menukarkan suatu hadiah dengan kelompok lainnya. Contohnya saat keluarga Pak Andi dan keluarga Pak Denny bertukar hadiah saat hari Natal tiba. Yang kedua ada interkategori gifting yang terjadi saat individu memberikan hadiah kepada suatu kelompok. Contohnya Nia memberikan hadiah ulang tahun pernikahan kepada ayah dan ibunya, karena ayah dan ibu itu merupakan kelompok sosial. Yang ketiga ada intragroup gifting, terjadi saat suatu kelompok memberikan hadiah kepada setiap anggota kelompoknya. Contohnya, komunitas memasak saling membagikan hadiah berupa peralatan masak kepada setiap anggotanya dalam rangka lebaran atau tahun baru. Yang keempat ada interpersonal gifting, yaitu terjadi saat individu memberikan hadiah kepada individu lain. Contohnya, suami memberikan hadiah berupa perhiasan kepada istrinya. Dan yang terakhir ada intrapersonal gifting, yaitu adalah terjadi saat individu memberikan hadiah untuk dirinya sendiri atau sering disebut sebagai self-reward atau self-gifting. Contohnya, Najib membeli smartphone baru sebagai hadiah atas pencapaiannya mendapatkan promosi jabatan di kantor. Nah, proses dari pengambilan keputusan konsumen ini juga dipengaruhi oleh difusi inovasi atau diffusion of innovation ya, karena perkembangan dari teknologi informasi dan komunikasi yang semakin meningkat setiap harinya. Difusi inovasi atau diffusion of innovation merupakan proses makro di mana penerimaan terhadap inovasi terjadi di antara anggota sistem sosial atau target pasar dalam suatu waktu tertentu. Proses difusi of inovasi ini terdiri atas 4 elemen. Yang pertama, the innovation, seperti produk, barang, jasa, atau model baru. Yang kedua ada the channels of communication, yang berupa saluran komunikasi formal atau informal, impersonal atau personal. Yang ketiga ada social system, berupa segmen pasar atau kelas sosial. Dan yang terakhir yaitu time, yaitu berupa satuan waktu hingga inovasi tersebut diterima oleh mayoritas segmen pasar. Kontras dengan yang dinamakan dengan proses adopsi inovasi yang ini.
Kalau difusi inovasi itu makronya. Kalau proses mikronya ada innovation adoption process atau proses adopsi inovasi yang merupakan proses mikro yang fokus terhadap tahapan yang dilalui oleh konsumen saat menentukan apakah akan menerima atau menolak suatu produk inovasi terbaru. Ada 3 jenis inovasi yang mempengaruhi produk konsumsi atau pola pembelian konsumen, yaitu ada continuous innovation, yang kedua ada dynamically continuous innovation, dan yang terakhir ada discontinuous innovation. Kalau yang continuous innovation, yaitu misalnya perkenalan dari produk yang sebelumnya dimodifikasi. Contohnya Microsoft mengeluarkan versi Microsoft Office dengan versi yang telah diperbarui dari sebelumnya. Yang kedua, ada dynamically continuous innovation, yaitu membuat produk baru atau memodifikasi produk yang sudah ada. Contoh aplikasi Spotify sebagai pengganti dari DVD dan CD dalam memutar lagu. Yang ketiga ada discontinuous innovation, yaitu menghentikan inovasi produk lama dan digantikan dengan inovasi produk yang benar-benar baru, serta mengharuskan konsumen untuk mengadopsi perilaku baru pula. Contohnya internet. Dulu sebelum adanya internet kan orang tidak pernah terbayang dengan yang ada namanya internet. Kemudian namun, tidak semua produk baru dapat diadopsi oleh konsumen. Terkadang ada yang cepat diadopsi, terkadang ada yang lama diadopsi, bahkan ada yang tidak diadopsi oleh konsumen itu sendiri. Nah, studi ini menjelaskan bahwa ada 5 karakteristik produk yang mempengaruhi tingkat adopsi atau penerimaan konsumen terhadap suatu produk baru. Yang pertama yaitu relative advantage atau manfaat relatif yang akan didapatkan saat konsumen mengkonsumsi produk itu. Contohnya, konsumen merasa bahwa menggunakan email dalam mengirim surat atau dokumen mungkin akan lebih efektif jika digunakan dibandingkan dengan menggunakan surat. Yang kedua, kesesuaian atau compatibility merupakan tingkatan yang dirasakan oleh konsumen terhadap kesesuaian suatu produk dengan kebutuhan, nilai, dan aktivitas mereka. Apakah produk ini sesuai nggak ya dengan kegiatan saya? Yang ketiga, kompleksitas atau complexity merupakan tingkatan yang dirasakan oleh konsumen mengenai kesulitan atau kemudahan dalam menggunakan produk. Terkadang konsumen ini takut menggunakan produk baru karena mungkin takut risiko susah atau penolakan sosial hingga dianggap membahayakan bagi dirinya karena kan terhitung baru. Kemudian yang keempat ada kemampuan percobaan atau trial ability, di mana menunjukkan tingkatan saat produk baru dapat dicoba dalam waktu yang terbatas. Semakin besar kesempatan konsumen untuk mencoba produk baru, maka semakin mudah pula konsumen untuk mengadopsi produk tersebut. Marketers dapat menggunakan pesan promosi berupa garansi atau sampel produk gratis. Dan yang kelima yaitu ada dapat diobservasi dan dikomunikasikan atau observability. Penerimaan konsumen terhadap sebuah produk baru berdasarkan tingkat kemudahan penggunaan, benefit yang dirasakan, serta atribut yang diobservasi, dibayangkan, dan dijelaskan oleh konsumen tersebut. Produk dengan tingkat visibilitas tinggi, seperti pakaian ya, karena kita bisa lihat, dapat dengan mudah diadopsi atau diterima oleh konsumen jika dibandingkan dengan produk yang bersifat privat atau yang tidak bisa dilihat secara langsung, yaitu deodoran. Nah, proses adopsi inovasi atau de-adoption process ini terdiri atas 5 tahap yang dilalui konsumen hingga memutuskan apakah akan mencoba suatu produk baru atau tidak. Yang pertama ada awareness, saat konsumen menjadi aware terhadap inovasi produk atau merek yang ada. Yang kedua ada interest, yaitu saat konsumen tertarik terhadap inovasi produk atau merek yang ada. Yang ketiga ada evaluation, saat konsumen mulai mengevaluasi produk atau merek inovasi melalui atribut dan mulai ada keinginan untuk mencoba menggunakan produk atau merek tersebut. Yang keempat ada trial, saat konsumen mencoba mengkonsumsi produk atau merek inovasi, mulai coba-coba ya dia ya. Dan yang terakhir ada adoption, yaitu jika dalam proses trial konsumen merasa puas, konsumen akan menggunakan produk atau merek inovasi tersebut secara berulang, atau yang kita namakan sebagai repeat purchase. Itu yang sebenarnya diharapkan oleh marketers.
Oke, untuk pertemuan kita kali ini kita cukupkan sampai di sini. Jika ada pertanyaan atau yang kurang jelas bisa langsung komen di kolom komentar di bawah ini ya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sehat selalu. Kita jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.